Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alamin. Pada pagi ini kita dapat berkumpul di kelas kita yang sangat indah dalam keadaan sehat walafiat ya, insya Allah. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat, sehat jasmaninya, sehat juga rohaninya. Oke, baik. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Aku Bu. Oke, Fitri, boleh pimpin doa ya. Biar teman-teman di kelasnya siap untuk belajar dan segala aktivitas yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan baik atas ridhonya. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Barusan kalian udah berdoa ya bareng-bareng dipimpin sama Fitriani. Nah, sekarang ibu mau coba tanya dulu ke kalian, kenapa sih kita harus berdoa? Lalu berdoa itu bentuk hak atau kewajiban sih bagi setiap orang? Ada yang mau jawab? Aku Ada? Bu. Oke, boleh. Coba Fitriani, Ya, apa menurut jawabannya? aku, berdoa itu merupakan kewajiban. Ya, betul. Coba siapa lagi yang mau coba jawab? Dewi? Oke, silakan Dewi jawab. Jadi Bu, kita harus berdoa supaya belajarnya dimudahkan oleh Allah dan semoga saat belajar tidak diganggu oleh setan. Menurutku berdoa itu sebuah kewajiban. Nah, iya betul. Yang dikatakan Fitri dan Dewi ini adalah jawaban yang betul. Semua jawaban itu betul, tapi ada jawaban yang kurang lengkap. Oke, sekarang Ibu coba menambahkan dari jawaban-jawaban Dewi dan Fitri ya. Nah, kenapa kita harus berdoa? Tadi Ibu telah menyampaikan bahwasannya supaya aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Selain itu, berdoa juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dapat berkumpul di kelas bersama-sama dengan keadaan sehat. Nah, setiap hari kita harus terus bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kenikmatan di hidup kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus bagaimana Bu? Tadi kan Ibu tanya, berdoa itu hak atau kewajiban ya? Nah, ternyata berdoa itu adalah hak setiap manusia. Setiap orang, mau agamanya Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, Cina, semuanya punya hak untuk berdoa. Maka dari itu, setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing. Begitupun dengan berdoa. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan kembali apa yang akan kita pelajari hari ini, kita harus coba mengenang jasa pahlawan yang telah berjuang pada masa dulu. Ayo, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, sebelum melakukan aktivitas belajar kita hari ini. Oke, Fitri, kamu mau sarankan siapa untuk jadi pemimpin Ya, Bu. untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Aku mau saranin Dewi. Ya, boleh. Silakan Dewi. Silakan pimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Pimpin di depan supaya teman-temannya bisa menyanyikan dengan baik secara bersama-sama. Ya teman-teman, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
absen dulu ya. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, Ibu mau cek kehadiran dan kesiapan anak-anak semua di kelas. Nanti yang Ibu sebutkan namanya boleh acungkan tangan ya. Oke, yang pertama Cindy, Ella, Dewi, Hadir, Bu. Tina, Keke, Fitriani, Zainab. Oke, udah ya. Hari ini kalian hadir semua ternyata ya. Oke, semuanya udah siap belajar ya. Nah, sebelum Ibu mau mengajarkan sesuatu hari ini, Ibu mau cek lagi apa yang udah kalian ketahui di minggu kemarin. Coba, siapa yang tahu atau masih ingat minggu kemarin kalian udah belajar apa sih? Ya, boleh. Belajar apa kita Menghemat kemarin? energi. Nah, iya betul. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang menghemat energi. Coba sekarang sebutkan contoh-contoh apa saja yang merupakan perilaku menghemat energi. Iya, boleh. Mematikan lampu apabila di siang hari. Ya, betul sekali. Nah, tadi contoh-contoh yang sudah disebutkan itu betul semua. Cara kita menghemat energi bisa mematikan lampu jika tidak dibutuhkan di siang hari. Lalu kita bisa mematikan keran air apabila air sudah terisi dengan penuh. Lalu apa lagi? Mencabut colokan. Ya, betul. Kita bisa mencabut colokan chargeran handphone, laptop, ataupun televisi apabila barang elektronik itu sudah terisi penuh baterainya atau apabila televisinya sudah tidak ditonton lagi. Ya, pinter semua. Nah, tadi telah disebutkan oleh teman-teman kalian dan Ibu yakin anak-anak di sini sudah memahami tentang pemanfaatan energi secara bijak. Menghemat energi adalah salah satu tindakan pengurangan penggunaan energi yang artinya saat kita menggunakan energi, kita tidak akan menggunakannya untuk hal yang tidak berguna. Ya, jadi tadi contohnya yang tidak berguna itu seperti apa sih, Bu? Yang tidak berguna itu kita menyalakan listrik atau menyalakan lampu di siang hari. Kenapa tidak berguna, Bu? Karena di siang hari ada matahari yang langsung menyinari rumah kita. Maka dari itu kita tidak butuh lampu pada siang hari. Oke. Hari ini kita akan belajar manfaat energi. Setelah kalian belajar bagaimana cara berhemat energi, tentunya kalian harus tahu kan manfaat dari energi itu sendiri, mengapa harus berhemat energi ya. Pasti kalian minggu kemarin bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus berhemat energi? Nah, sekarang kita akan bahas manfaat dari energi. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan manfaat dari penghematan energi itu. Nah, penghematan energi ini dapat menyebabkan berkurangnya biaya. Selain itu, dapat meningkatkan keamanan lingkungan, keamanan pribadi, serta kenyamanan diri kita sendiri. Karena segala hal yang berkaitan dengan energi pastinya berkaitan juga dengan lingkungan dan kita selaku manusia yang berada di lingkungan tersebut. Nah, berbicara tentang penghematan biaya tadi, salah satu manfaat dari bagaimana cara kita menghemat energi adalah mengurangi biaya. Untuk perseorangan, kita dapat menghemat biaya. Menghemat biaya seperti apa sih, Bu? Kita kan diam di rumah. Nah, di rumah itu ada beberapa energi. Salah satunya adalah energi listrik. Nah, listrik ini memiliki atau harus dibayar dengan uang. Nah, uang di situ merupakan suatu biaya perseorangan. Sedangkan di perusahaan atau industri, jika kita menghemat biaya akan mengurangi atau mengefisienkan tingkat
biaya yang dikeluarkan serta dapat mengefisienkan keuntungan. Jadi kalau misalnya kita menghemat energi nih, kita selaku pelaku industri. Nah, nanti perusahaan kita itu mendapatkan keuntungan yang lebih dari apa yang kita keluarkan, yaitu biaya tadi. Nah, jadi terjadilah efisiensi biaya di situ. Kita melakukan pembayaran secara minimal, tapi keuntungan kita maksimal. Nah, maka dari itu kita harus memanfaatkan energi sebaik mungkin. Nah, dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, semoga anak-anak dapat memahaminya dengan jelas ya. Nah, untuk selanjutnya, dalam pembelajaran kita hari ini, anak-anak diharapkan dapat membuat poster atau mendeskripsikan suatu hal yang berkaitan dengan cara memanfaatkan energi, baik itu dalam bentuk gambar ataupun tulisan. Nanti anak-anak susun dengan baik ya langkah-langkah bagaimana cara kita memanfaatkan energi. Nah, dari penjelasan tadi, sebelum kita melakukan aktivitas untuk mengamati gambar, mengamati poster yang ada dalam buku, Ibu akan sedikit memaparkan terlebih dahulu kenapa kita harus memanfaatkan energi. Karena untuk memupuk sikap tanggung jawab serta disiplin pada diri kalian masing-masing. Apabila kita telah disiplin untuk menghemat energi, maka kita akan menjadi manusia yang bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, seperti itu. Nah, contohnya tadi Ibu ambil contoh yang dikatakan oleh Fitriani, katanya kalau misalkan udah nggak nonton TV lagi, kita boleh mematikannya. Nah, itu adalah bentuk kedisiplinan dan tanggung jawab kita. Lalu apa lagi? Kalau kita sudah mencuci tangan, kita harus mematikan kerannya. Supaya apa? Supaya airnya tidak habis dan terpakai dengan sia-sia begitu saja. Maka dari itu kita harus bertanggung jawab dan berperilaku disiplin dari hal-hal yang kecil. Oke. Semoga anak-anak dapat melakukannya dengan baik ya, dan tumbuh menjadi manusia yang bertanggung jawab serta disiplin terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak bisa lihat salah satu poster dari pemanfaatan energi. Bisa lihat ya, di samping Ibu ini adalah poster pemanfaatan energi. Nah, poster ini adalah pemanfaatan air. Kita harus menghemat air. Nah, kenapa sih Bu kita harus menghemat air? Karena air itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini bisa habis kapan saja apabila digunakannya secara sia-sia. Maka dari itu kita harus menghematnya dengan sebaik mungkin. Karena kita tahu kan manfaat dari air itu banyak sekali. Nah, untuk makan, untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci baju, mencuci piring, pokoknya air itu sangat penting dan sangat berguna bagi kehidupan kita. Maka dari itu kita harus menghemat air dan menggunakannya sebijaksana mungkin. Contohnya, Ibu akan contohkan penggunaan air saat kalian mandi. Ternyata saat kita mandi, penggunaan air yang baik itu adalah dengan cara menggunakan shower atau enggak pancuran ya, taunya dengan cara dipancurkan langsung supaya bersih sebadan kita. Ternyata kalau kita memakai gayung mandi itu 3 kali lebih boros dari penggunaan pancuran tadi. Nah, lalu ada lagi kalau misalkan kita mandinya berendam. Nah, itu bahkan 5 kali lebih boros penggunaan airnya. Maka dari itu kita harus bijak ya dalam menggunakan air. Terus energinya gimana Bu? Hubungan energi sama air itu apa sih Bu? Nah, ternyata air ini merupakan salah satu pembangkit listrik. Kalian tahu PLTA? Nah, betul. PLTA itu kepanjangan dari Pembangkit listrik tenaga air. Ibu bilang tentang PLTA. Ternyata PLTA ini adalah salah satu energi yang sumbernya dari air. Maka dari itu kita harus menghemat air.
Nah, salah satunya Ibu contohkan yaitu PLTA Jatiluhur. Siapa yang tahu PLTA Jatiluhur? Ya, betul. Nah, PLTA Jatiluhur ini merupakan salah satu energi pembangkit listrik, di mana energi pembangkit listrik ini nanti disalurkan ke gardu-gardu, disalurkan ke rumah-rumah, disalurkan juga ke pabrik serta gedung yang ada di daerah kita. Nah, maka dari itu PLTA ini sangat banyak ya manfaatnya, padahal awalnya dari air kan. Maka dari itu kita harus memanfaatkan energi yang sudah ada, karena nantinya penyaluran energi listrik ini dipakai oleh kita untuk mengerjakan PR. Kita butuh penyinaran lampu kalau kita mengerjakannya malam-malam. Lalu kalau kita mau nonton SpongeBob, lalu nonton Doraemon, nonton Sound the Ship, kita kan butuh listrik ya untuk menonton televisinya, betul tidak? Nah, maka dari itu kita harus memanfaatkan listrik sebijak mungkin. Salah satu contohnya adalah PLTA dengan sumber utama yaitu air. Wah, ternyata banyak juga ya di kehidupan kita yang berkaitan dengan listrik, baik itu di kota ataupun di kampung. Nah, di kota kita kenal ada televisi, lalu ada lampu, terus ada internet ya. Nah, itu semua menggunakan listrik, tapi jangan lupa juga, ternyata di desa juga listrik masih dipakai loh. Untuk apa? Nah, di desa itu ada radio, lalu ada televisi juga. Makanya mau di kampung ataupun di kota, listrik itu sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup kita. Maka dari itu kita harus disiplin dan bertanggung jawab dalam menggunakan listrik. Lalu Ibu mau tanya, pernah nggak kalian berpikir kalau misalkan tiba-tiba aliran listriknya berhenti? Lampu padam, semuanya padam, gelap sampai malam. Pernah berpikir tidak, bagaimana kalau hal itu terjadi? Nah, artinya ada hal yang mengganggu dalam aliran listrik tersebut. Entah itu penggunaan airnya terlalu dihambur-hamburkan, sehingga generator untuk membangkitkan listrik tidak dapat berjalan. Nah, itu kira-kira salah siapa ya kalau airnya habis? Nah, pasti salah orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak disiplin dalam menggunakan air dan tidak bertanggung jawab dalam tindakan mereka menggunakan air dihambur-hambur tapi untuk hal yang tidak berguna. Dari itu, mulai saat ini kalian harus menghemat air sebaik mungkin. Nah, sekarang anak-anak bisa langsung membuka buku tematiknya. Lalu kalian amati gambar yang ada di buku seperti ini. Gambar ini. Nih, Mama. Nah, setelah kalian mengamati, kalian bisa langsung mengerjakannya. Kalian boleh berdiskusi bersama teman-teman kalian yang ada di samping kalian. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada ibu. Nah, setelah selesai, kalian coba buka lagi bukunya. Di situ ada perintah untuk menggambar poster langkah-langkah bagaimana cara kita memanfaatkan energi. Kalian boleh mengerjakannya sekarang. Nanti akan ibu cek satu-satu ya. Tapi sebelum kalian menggambarkan langkah-langkah memanfaatkan energinya, kalian isi dulu bagan-bagan yang ada di buku tersebut. Kalian isi topiknya apa, lalu langkah-langkah menghemat energinya. Setelah kalian selesai menuliskan topik serta langkah-langkah bagaimana cara memanfaatkan energinya, kalian baru bisa menggambarkan langkah-langkah pemanfaatan energi tersebut. Silakan, ibu akan beri waktu selama 10 menit
dalam pengerjaan bagan yang ada di buku tematik tersebut. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh langsung tanyakan ke ibu ya. Tadi ibu sudah keliling ya dan melihat bagan yang telah kalian isikan dari mulai topik dan langkah-langkah pemanfaatannya. Sekarang kalian boleh langsung menggambar posternya. Nanti setelah digambar, ibu akan cek kembali gambar yang telah kalian gambar. Dan setelah itu kita akan berdiskusi sama-sama ya di kelas ini. Ya anak-anak, kalian sudah selesai semua ya menggambar posternya. Coba posternya Fitri, coba diperlihatkan kepada teman-teman satu kelasnya. Ini Bu. Ya, bagus ya gambarnya Fitri. Nah, coba sekarang gambarnya Dewi. Coba diperlihatkan ke teman-temannya. Ini poster yang udah aku buat. Ya, oke, bagus juga ternyata ya. Wah, kalian hebat-hebat kayak seniman. Nah, sekarang coba kalian diskusi bersama teman-teman kalian mengenai poster yang telah kalian buat. Lalu tanggapi poster teman kalian. Kalian boleh menanggapi tata cara penggunaan bahasanya, boleh juga menanggapi kesesuaian topik dengan gambar poster yang telah dibuat oleh teman kalian. Sebelum masuk ke tanggapan dari teman kalian, ibu ingin satu orang mempresentasikan posternya. Coba siapa yang mau? Aku Bu. Fitri mau? Oke, boleh. Silakan Fitri presentasikan mengenai poster yang telah Fitri buat ya, agar teman-temannya dapat memahami gambar poster yang telah dibuat oleh Fitri. Ya teman-teman, di sini aku mau nunjukin poster yang udah aku buat. Jadi ini dia posternya. Nah, tulisannya adalah hemat air, gunakan secukupnya. Topik yang aku ambil yaitu menghemat air. Nah, kenapa sih kita harus menghemat air? Karena air itu merupakan sumber daya alam yang ada di bumi kita yang sangat bermanfaat, dan tadi kata ibu juga air itu digunakan sebagai sumber daya alam untuk pembangkit listrik, yaitu di PLTA. Gitu Bu. Jadi teman-teman harus hemat air ya, agar air di bumi kita tidak habis. Nah, betul ya anak-anak, yang telah disampaikan oleh Fitri mengenai gambar posternya itu memiliki kesesuaian. Jadi menurut Fitri, apabila kita menghemat air, maka kita akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia, karena air merupakan salah satu sumber energi yang berguna bagi kehidupan kita, baik untuk pengaliran listrik ataupun penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, untuk mandi, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Nah, silakan anak-anak kumpulkan tugasnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Semoga anak-anak dapat memahami segala hal yang telah ibu jelaskan dan teman-teman kalian jelaskan. Apabila ada yang kurang paham, kalian boleh tanyakan dulu ke ibu sebelum ibu tutup pembelajaran kali ini. Ada yang mau bertanya? Gimana kalau misalkan kita menggunakan air dengan cara dihambur-hamburkan? Ya. Nah, tadi Dewi bertanya, katanya, Ibu, bagaimana ya kalau misalkan kita menggunakan air dengan cara dihambur-hamburkan? Tadi Ibu telah jelaskan ya, kalau misalkan kita menghambur-hamburkan air, apalagi air ini adalah salah satu sumber energi yang sangat penting untuk kita. Lalu efeknya apa sih? Efeknya air akan berkurang di dunia. Lalu kita tidak akan bisa dialiri oleh listrik lagi, karena tadi kalau misalkan PLTA Jatiluhur tidak ada airnya, generatornya tidak akan berputar ya, dan listrik tidak akan sampai ke rumah kita. Maka dari itu, ibu ingatkan lagi, kalian harus bijaksana dalam menggunakan air, karena itu merupakan salah satu kewajiban kalian sebagai warga negara yang baik.
kalian harus menggunakan sumber daya sebaik mungkin. Oke, cukup ya anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian cerna dengan baik dan Allah selalu melancarkan segala urusan kalian hari ini. Sebelum Ibu tutup, coba Ibu mau bertanya kembali, sudahkah kalian menggunakan air dengan baik? Sudah, Bu. Ya, bagus kalau sudah. Lalu, sudahkah kalian mematikan lampu kalau misalkan nggak digunakan? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sudahkah kalian menyimpan barang-barang kalian di tempat yang semula? Sudah, Bu. Oke, pintar, anak baik. Yang terakhir, sudahkah kalian membereskan kamar tidur kalian jika sudah digunakan? Sudah, Bu. Ya, bagus semuanya. Anak-anak Ibu di sini pintar ya, sudah menggunakan hal-hal yang harus dipergunakan dengan sebijak mungkin. Kalian bijaksana dalam menggunakannya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu di hari yang akan datang. Terima kasih. Sebelum kita pulang dan meninggalkan kelas ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena tadi berdoa itu adalah hak setiap manusia, apalagi umat beragama. Oke, siapa yang mau pimpin doanya? Aku, Bu, yang mau mimpin doa. Ya, silakan Dewi. Kamu boleh pimpin doanya ya. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya kita diberi keselamatan di perjalanan pulang. Berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.